Pantas enggak sikap seperti itu melihat Allah? Mestinya kalau kita memang melihat Allah, sikap dan perilaku kita itu tidak sepantasnya seperti itu. Realitas ini pun, ini bagian dari tabirnya. Maka mereka akan membayangkan bahwa alam semesta itu adalah wujud Allah. Di saat kita membayangkan, maka disitulah akan terlihat bentuk, dan setiap bentuk ada sesuatu yang membatasinya, dan yang membatasi inilah yang tidak akan mereka pahami. Maka inilah Allah itu kan realitas, Mas. Kalau sesimpel ditanya Tuhan itu apa? Satu, kecerdasan tanpa batas. Maka semesta itu adalah manifestasi dari kecerdasan itu. Berarti kita diliputi nggak? Yes. Berarti keseluruhannya juga cuman dia gitu sebenarnya. Makanya kemana saja kamu menghadap, kamu melihat kecerdasan itu semua. Jadi hal yang paling mudah dalam hidup, ngelihat Tuhan sebenarnya. Karena nggak mungkin nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita dengar, di mana di video ini Abu Marlo menjelaskan tentang konsep ketuhanan. Di saat temannya bertanya tentang apakah semesta itu adalah Tuhan, Abu Marlo menjelaskannya dengan cukup simpel, dan saya di sini bukan untuk menyangkal teori-teori yang disampaikan oleh Abu Marlo, tetapi saya ingin mengkritisi akhir dari sebuah kalimat yang diucapkan Abu Marlo, bahwa hal yang paling mudah dalam hidup ini adalah melihat Tuhan. Dan menurut beliau, karena mustahil untuk tidak melihat Tuhan. Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi saya. Benarkah melihat Tuhan itu mudah? Jika kita melihat dari teori yang disampaikan oleh Abu Marlo, maka kemungkinan itu adalah mudah. Tetapi pada kenyataannya, bisakah kita mempercayainya, meyakininya bahwa seseorang bisa begitu mudah melihat Allah? Ini yang akan jadi pertanyaan. Misalnya, katakanlah Anda dengan menonton ini, karena di sini dalam teori Abu Marlo bahwa segala sesuatu diliputi oleh Allah, maka Anda melihat video ini, maka sama artinya dengan melihat Allah. Nah, jika saya umpamakan, bagaimana penilaian Anda jika Anda melihat seseorang yang dimana seseorang itu bercakap-cakap dengan presiden, lalu sikapnya semau dia, misalnya cengengesan, gaya yang semaunya dia? Mungkin kita akan bertanya, apakah orang itu tidak tahu bahwa di hadapannya itu adalah presiden? Ini akan jadi pertanyaan. Nah, coba kita balik. Seandainya kita melihat seseorang yang dimana di hadapannya itu adalah Allah, tetapi perilaku orang itu semaunya dia, misalnya cengengesan, gaya semaunya, apakah kita bisa diyakini bahwa seseorang itu melihat Allah, melihat Tuhannya? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Kalau seumpama kita meyakini bahwa seseorang itu melihat Allah, maka itu dusta. Tidak mungkin seseorang bisa melihat Allah dengan sikap semaunya, dengan gaya seenaknya saja. Ini kan sesuatu yang mustahil. Nah, jadi tidaklah mudah apa yang dikatakan oleh Abu Marlo, bahwa dalam hidup ini sesuatu yang paling mudah itu adalah melihat Allah. Karena Abu Marlo tidak lengkap dalam penjelasan tentang konsep ketuhanan ini. Abu Marlo lupa bahwa Allah itu bukan hanya maha nyata, tetapi Allah pun maha gaib. Dan Allah sendiri menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai dirinya. Nah, konsep inilah yang tidak dibahas oleh Abu Marlo. Abu Marlo hanya bersandar pada teori bahwa Allah itu maha nyata, sehingga beliau ini mengatakan bahwa melihat Allah itu mudah. Nah, ini sesuatu yang keliru di dalam dunia pengetahuan, apalagi masalah agama. Kita jangan terlalu mudah dalam satu teori. Kita harus memperhatikan
hal-hal yang lainnya. Jika kita hanya mengandalkan pada teori bahwa Allah itu maha nyata, maka ini akan seperti yang terjadi pada Lia Eden, di mana Lia Eden mengatakan bahwa Allah itu sebesar alam semesta. Karena Lia Eden ini melihat konsep ketuhanan ini dari sisi bahwa Allah itu maha nyata, tidak melihat dengan Allah yang maha gaibnya. Bahkan di situ Allah menjelaskan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupainya. Dua penjelasan ini tidak dibahas sehingga menjadi salah kaprah. Coba kalau kita lihat dari videonya Abu Marlo, kalau memang menurut beliau ini paling mudah melihat Allah, berarti di saat dia berbicara dia sedang melihat Allah. Pantas enggak sikap seperti itu melihat Allah? Mestinya kalau kita memang melihat Allah, sikap dan perilaku kita itu tidak sepantasnya seperti itu. Ini kalau kita terima begitu saja teori-teori semacam ini, maka akan menimbulkan kemusyrikan. Maka dalam pengkajian tasawuf ini harus hati-hati, jangan asal menelan saja. Coba kita pahami dulu teori tentang Allah Maha Gaib agar pemahaman kita ini lebih lengkap. Dan coba kita rumuskan teori tentang bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun. Coba gabungkan teori-teori itu agar kita bisa melihat Allah itu secara utuh. Karena kalau kita melihat Allah dari sisi hal yang nyata, yang realitas, bukan berarti salah, tetapi kita harus pahami bahwa realitas ini pun ini bagian dari tabirnya. Realitas adalah wajahnya Allah, tetapi realitas itu sendiri adalah takbirnya, yaitu sesuatu yang menghalangi diri kita dengan Allahnya. Saya merasa khawatir dengan teori-teori seperti ini. Saya membayangkan bagaimana orang awam memahami tentang hal ini dengan penjelasan yang tidak jelas, yang tidak komplit. Maka mereka akan membayangkan bahwa alam semesta itu adalah wujud Allah. Di saat kita membayangkan, maka disitulah akan terlihat bentuk, dan setiap bentuk ada sesuatu yang membatasinya. Dan yang membatasi inilah yang tidak akan mereka pahami. Maka inilah akan terkecoh keimanan kita terhadap Tuhan, yang akhirnya kita terjerumus pada kemusyrikan. Abu Marlo tidak sadar dengan apa yang diucapkannya, dan tidak sadar apa dampak yang akan terjadi pada orang yang mendengarkannya. Di sini saya menganggap bahwa Abu Marlo kehilangan kesadarannya. Seandainya Abu Marlo sadar dengan apa yang diucapkannya, maka saya rasa tidak akan mengatakan semudah ini, dan beliau pasti akan hati-hati dalam mengucapkan hal ini, karena ini akan berdampak pada sikap perilaku orang lain, yang dimana kita diwajibkan untuk meluruskan akidah keimanan sesama muslim. Tetapi dengan penjelasan ini malah sebaliknya, ini akan menimbulkan kemusyrikan, karena penjelasan konsep yang disampaikan oleh Abu Marlo hanya sebatas kemahanyataan, tidak secara utuh. Bahwa saya jelaskan kembali bahwa Allah itu maha nyata, maha gaib, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupainya. Tetapi Abu Marlo hanya menjelaskan bahwa Allah itu maha nyata, realitas, tidak sadar bahwa Allah itu maha gaib juga dan tidak bisa diserupakan. Inilah yang mesti kita waspadai dalam penjelasan-penjelasan yang mengatasnamakan tasawuf atau ilmu tingkat tinggi. Justru semakin ilmu itu tinggi, maka kita harus benar-benar hati-hati, baik dalam melakukannya ataupun menjelaskannya. Jangan kita mengaku ilmu tingkat tinggi, tapi kita berperilaku mengentengkan, menggampangkan, memudahkan. Padahal sesuatu yang tinggi ini
sulit untuk dicapai dan sulit untuk dijelaskan. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan jatuh jauh lebih menyakitkan